Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sangat bersyukur di pagi hari ini kita boleh kembali datang bersama-sama untuk berdevosi di hadapan Tuhan. Sebelum masuk lebih jauh, mari kita bersama-sama kita tenangkan diri kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saat ini kita mau bersama-sama, kita mau nyanyikan satu pujian, Jam Kehidupan. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang tahu bila waktunya. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya, milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pimpinan-Mu. Kami merasakan jam kehidupan kami terus berjalan. Dan hari ini kami masih boleh berkumpul untuk mempelajari firman Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan. Tuhan, kami serahkan waktu pembelajaran firman ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita mau kembali melanjutkan pembelajaran Alkitab kita dari Markus pasal yang pertama ayat 29 sampai 34. Saat ini kita mau mendengarkan pembacaan Alkitab berikut ini. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, bagi orang-orang yang pernah melayani di gereja, hari Minggu merupakan hari yang sibuk. Begitu banyak aktivitas yang harus kita lakukan. Kita harus pergi beribadah, dan setelah itu ada pelayanan ini dan pelayanan itu yang harus kita lakukan. Dan itu sangat menyenangkan untuk kita semua. Bapak sudah sangat rindu dengan masa-masa itu. Sudah setahun lebih Bapak tidak dapat ke gereja dan melayani di gereja. Ya, karena ya masa pandemi ini. Apalagi Bapak sangat kangen dengan masa-masa mempersiapkan hari Paskah, Natal, dan sebagainya. Berbagai macam acara
kita lakukan. Nah, Tuhan Yesus juga demikian. Di waktu hari Sabat, begitu banyak pelayanan yang dilakukan oleh Dia. Setelah mengajar di rumah ibadat, Tuhan Yesus juga mengusir setan dari orang-orang yang kerasukan yang dibawa kepadanya. Yesus pergi ke rumah Simon. Di sana Tuhan Yesus berjumpa dengan ibu mertua Simon Petrus yang sedang sakit demam. Sakit demam merupakan sakit yang cukup parah pada waktu itu. Merupakan salah satu jenis sakit keras. Yesus bukan hanya melayani orang banyak, tetapi Dia juga melayani pribadi yang membutuhkan pertolongan Dia secara pribadi. Pelayanan Yesus di hari Sabat tidak berhenti sampai di situ saja. Orang banyak kemudian datang berkumpul untuk memohon pertolongan dari Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus dapat menyembuhkan penyakit-penyakit yang mereka alami. Namun yang menarik di sini, di bagian yang tadi kita dengar, Markus memberi kesaksian bahwa Yesus tidak memperbolehkan setan-setan berbicara mengenai Dia. Untuk saat itu, Yesus tidak ingin orang lain banyak mendengar mengenai siapa Dia yang sesungguhnya. Terlihat di sini Tuhan Yesus ketika Dia melayani, Dia tidak mengejar popularitas dirinya sendiri. Ya, tidak perlu dikenal oleh banyak orang atau terkenal agar Dia mau melayani. Terlihat bahwa dengan setia dan didasarkan oleh belas kasihan, Dia melayani banyak orang. Ia bersedia melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongannya seharian penuh. Bukan untuk mengundang pujian dari banyak orang, tapi untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini kita boleh refleksi. Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk bersama Tuhan? Seberapa banyak waktu yang telah kita gunakan dengan bertanggung jawab dan melakukan sesuatu hal yang penting dalam hidup kita? Jika kita mengevaluasi pemanfaatan waktu kita dalam hidup kita sehari-hari, apakah hasilnya? Apakah persentase untuk Tuhan cukup besar? Apakah kita banyak menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan? Atau kita malah banyak menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak penting, untuk hal-hal yang tidak esensial? Saat ini kita coba pikirkan, coba renungkan berapa banyak waktu yang telah kita gunakan dengan benar. Tuhan Yesus memberi contoh yang sangat baik dalam menggunakan waktu. Dia selalu menggunakan waktu dengan baik untuk hal-hal yang penting. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang kembali mengingatkan kami bagaimana kami harus menggunakan waktu dengan baik. Tuhan, tolong kami, Tuhan mampukan kami agar kami boleh menjadi anak-anak yang menggunakan waktu dengan baik. Terima kasih Tuhan, segala puji, segala hormat kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Devosi kita hari ini selesai. Bapak kembali mengingatkan nanti ketika kalian mengisi laporan devosi, kalian harus masuk dengan email SKI. Karena hanya email SKI yang diterima. Jika tidak, kalian akan diminta untuk mengisi email dan password begitu. Jadi kalian isi saja. Setelah itu kalian akan terkoneksi dengan email SKI. Kalian akan masuk dengan email SKI dan nanti akan terdata dengan lebih baik. Ya, kiranya Tuhan menolong. Jika ada kendala, kalian boleh chatting Bapak. Bapak akan coba ajari kalian bagaimana cara mengisinya dengan baik. Oke, sekian pemberitahuan dari Bapak dan devosi kita hari ini selesai. Mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.